linear inequality. Apa yang akan kita pelajari dari linear inequality? Tentang ya, bukan dari. So the first one, let's define what linear inequality is. And I will start it from cases. And then let's draw the graph. And the last one, of course, we will come back with the absolute value, but in terms of linear inequality. Jadi, pertidaksamaan linear ya. Pertidaksamaan linear kalau bersamaan itu bisa equation ya, langsung aja pertidaksamaan. Ya, dan ini kita still use two variable which are x sama y. Cheer up. Nah, ini kasus ya. Sebenarnya banyak sih, dan ini ya pasti akan jadi soal tipe-tipe soal ulangan saya ya. Jadi saya pasti ngambil dari soal cerita. Ini bisa dibaca ya. Kalori adalah takaran energi yang terkandung dalam makanan. Kalori yang diperoleh melalui makanan akan terbakar saat tubuh memerlukan energi untuk beraktivitas. Kandungan kalori di dalam makanan dapat ditentukan oleh kandungan-kandungan gizi seperti lemak, karbohidrat, dan protein yang terkandung di dalam makanan itu sendiri. Jadi, Jadi perhitungan kalori itu ya sebenarnya dari masing-masing lemak, protein, dan lain-lain. Itu nanti akan membangun kalori dalam makanan. Ini biasanya kalau a person is already reach his or her elderly phase, so he or she must maintain their eating habits ya. Jadi kalau orang sudah dalam masa udah tua gitu ya, ini harus dijaga. Nggak harus nunggu tua, sebenarnya dari masa muda itu dijaga ya. Maka penting ini ada hubungan antara nutrisi yang kita makan dengan hidup kita ya. Kita baca kasusnya Pak Alex, ada di umur 50-an ya. Dia dikasih tahu sama dokternya agar makan nggak lebih dari 1.200 kalori dalam sehari. Ini mungkin dia sedang punya penyakit diabetes atau apa ya, atau mungkin sehat tapi dia menghindari penyakit-penyakit penyakit yang karena usia itu ya. Dia menjaga agar makan nggak lebih dari 300 kalori untuk makan siang. Diketahui bahwa 100 gram nasi terdiri dari 175 kalori. Wow, ini nasi aja udah 175 ya, padahal ini maksimal 300. Terus 250 gram jagung rebus punya 100 kalori. Ya, ini jagung rebus kan berserat ya. Terus satu apel medium punya 80 kalori. Nah, ini kalori. Ini kuat nggak dia makan 80 kalori ini ya? Kalori bukan berarti lemak juga ya sebenarnya, tapi itu energi. Jika dia memilih apel untuk makan siangnya, bisakah kamu mengekspres mathematical term di mana jumlah apel itu nggak boleh dari 300 kalori? Maksudnya jumlah kalori dalam apel nggak boleh lebih dari 300 ya. Nah, apakah ini pakai persamaan? Nah, di sini udah kelihatan sebenarnya di the hint is visible here. Nggak boleh lebih dari, berarti kan nggak sama dengan ya. Nah, from this idea that the mathematician decide another symbol which are greater than equals, less than equals. Nah, ini maka nih nanti disebut yang namanya pertidaksamaan atau inequality ya. Oke, kita analyze. Let's say egg equals 1 medium apple ya. Nah, ini apel
bagus nggak ya untuk diabetes. Nanti pasti saya akan I will assign you a question so that you guys have to decide your position. Kamu milih apel atau milih apa? Biasanya pasti akan saya buat soal seperti itu. Nah, apelnya 80 kalori kan, berarti logikanya 80 kali berapa apel itu kalorinya harus nggak boleh lebih dari 300 gitu ya. Nah ini kan 80 time X ya, so therefore we got 80X less than equals 300. Kenapa less than equals? Come on, let's think ya. Karena artinya adalah 800X ini bisa kurang dari, bisa sama dengan, boleh ya, karena tadi dia bilang apa tadi ya, nomor dan, berarti kan 300 sebenarnya boleh gitu loh ya. Tapi kalau 301 kalori itu nggak boleh, tapi 300 oke lah, masih boleh ya. Nah jadi I can write 80x less than equals 300 ya, berarti x nya less than equal 300 bagi 8. Nah berarti apelnya itu harus 30 per 8, berarti x nya kurang dari berapa, 3 sekian. Jadi apelnya tuh 3 sekian, berarti kalau mau ini ya berarti 3 gitu ya. Dari kasusnya kalau disuruh milih harus makan berapa apel, berarti 3 apel, karena kalau 4 itu udah 320 kan. Gitu. Kalau 4 apel nanti 320, jadi jangan, berarti jaga nih bahasa Indonesianya, 3 apel aja.